bagian yang Ini berarti benar. Ini berarti benar. Terus didukung oleh cicak. Iklan-iklan. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya, Ciamleni. Di sini sudah ditemani oleh wanita cantik, Villa Pandi. Villa Pandi. Dia juga memiliki YouTube, namanya itu Villa Pandi. Oke, di sini kita akan membahas terkait dengan keperawatan, lebih ke alasan mengapa kami berdua ini memilih keperawatan. Iya. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, kemudian like, komen, dan juga share video ini jika video ini bermanfaat. Oke, kita langsung mulai. Mungkin lebih ke saudara Villa dulu ya, alasannya kenapa memilih keperawatan, jurusan keperawatan. Iya. Oke, terima kasih untuk saudari Domina. Jadi mungkin di sini saya lebih menjelaskan alasan saya sendiri kenapa saya memilih keperawatan gitu. Mungkin alasan saya ini mungkin tidak sama seperti saudari Domina ataupun tidak sama seperti teman-teman yang ada di rumah kayak begitu. Mungkin saya memulai cerita ini diawali dari memang jadi perawat ini kan cita-cita dari kecil gitu ya. Saya cita-cita perawat ini jadi dari kecil gitu, dari kecil. Nah, alasan kenapa memilih perawat itu kan kebanyakan di luar sana itu yang menurut saya itu ataupun keluarga saya sendiri pun. Jadi saya tuh punya cita-cita atau punya keinginan lah. Saya tuh punya keinginan atau punya mimpi bahwa saya itu bisa merawat keluarga saya sendiri gitu. Nah, ketika dulu tuh kan saya sering dibawa ke, contoh kecilnya tuh dibawa ke apotik, entah itu oleh kakak sendiri atau siapapun, dan saya tuh kagum dengan apa yang saya lihat di sana. Memang di sana kan ada apoteker gitu kan, tapi waktu kecil itu kan kita melihat bahwa semua mereka itu adalah perawat, bidan seperti itu. Padahal kan di situ ada dokter, kemudian ada ada apoteker seperti itu. Nah, dari saya melihat mereka itu saya kagum seperti itu. Mereka bisa melayani orang dengan keluhannya dari A, B, C sampai Z seperti itu. Jadi alasan saya memilih menjadi seorang perawat itu salah satunya adalah saya ingin sekali untuk merawat keluarga saya sendiri ketika dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit gitu kan. Jadi semua yang kita rawat itu kan tidak semuanya dalam kategori sakit. Yang sehat pun perlu kita rawat. Artinya kan kita melakukan screening awal atau pemeriksaan awal seperti itu. Itu mungkin alasan yang pertama. Terus alasan yang pertama, ya itu alasan yang pertama. Kalau ada alasan yang pertama kan berarti harus ada alasan yang kedua gitu ya, Mbak Domina gitu. Jadi alasan yang keduanya adalah, alasan yang kedua itu adalah menurut saya perawat itu punya peluang besar dalam hal pekerjaannya gitu. Memang selama ini saya itu berhadapan dengan orang yang di sekitar saya, bukan teman saya ya, teman juga sih sebenarnya, tapi maksudnya mereka itu tidak dalam bidang kesehatan seperti itu. Mereka banyak mengatakan seperti ini, kenapa kamu harus jadi perawat seperti itu? Perawat itu banyak di luar sana itu yang menganggur gitu, gitu katanya. Ada juga kan yang kayak relawan gitu kan, sukarelawan begitu, tidak digaji. Kenapa kamu harus jadi perawat, gajimu kecil gitu kan. Jadi di luar sana itu banyak sekali saudara saya pun bilang seperti itu. Mereka mengatakan bahwa kenapa kamu harus menjadi perawat itu kerjanya itu kotor seperti itu, menjijikan karena merawat orang. Kemudian itu satu, kemudian yang kedua, kamu menjadi perawat itu gajinya kecil, terus nanti sukarelawan banyak di luar sana itu jadi sukarelawan. Pokoknya banyak lah yang mereka mengatakan perawat seperti itu. Tapi yang saya katakan pada mereka itu bahwa saya dari dalam hati saya ingin menunjukkan bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya mereka katakan bahwa perawat di luar sana banyak yang menganggur, itu seperti itu karena mungkin mereka tidak tahu seperti apa pekerjaan dari perawat itu sendiri. Coba mereka masuk di dalam dunia kesehatan, masuk di dunia keperawatan dan lihat apa yang terjadi di sana. Di mana sih letaknya yang tadi mereka katakan itu, seperti itu.
Sementara yang kita lihat ini sekarang kan banyak peluang kerja perawat. Yang pertama, perawat itu bisa buka praktek mandiri, apalagi ya. perawat yang sudah S1 keperawatan dan juga sudah mengambil profesinya nurse. Itu bisa buka praktek mandiri, sudah punya STR. Kemudian perawat bisa kerja di puskesmas, perawat pun bisa kerja di rumah sakit, di klinik kecantikan, dan lain sebagainya. Banyak sekali peluangnya. Nah, caranya di sini adalah kenapa tadi mungkin tidak bisa menemukan pekerjaan, ya mungkin karena dia tidak meluaskan pergaulannya atau pertemanannya, kemudian tidak mencari di internet, padahal di luar sana banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan yang membutuhkan tenaga perawat gitu. Apalagi kalau di pelosok-pelosok iya sangat dibutuhkan sekali untuk tenaga keperawatan ini gitu. Itu alasan yang kedua, peluang kerjanya itu banyak. Kemudian alasan yang ketiga adalah menjadi perawat itu sama halnya dengan kita beramal. Iya, betul. Ya, artinya kan kita membantu atau merawat orang lain, itu pun juga kebaikannya juga akan kembali kepada kita. Seperti itu ketika kita melayani pasien dengan tulus, dengan hati yang ikhlas begitu. Kemudian itu kan bisa bisa menenangkan hati kita juga, karena kita menganggap bahwa pasien itu adalah keluarga kita sendiri. Dengan kita merawat pasien, tidak membeda-bedakan ini pasien kaya, ini pasien miskin, jadi semua pasien itu diperlakukan sama, adil berarti, diperlakukan adil seperti itu. Gitu. Mungkin ingat-ingat kalau saya ya, kalau saya itu memang kan kita kecil itu ya pasti punya cita-cita lah, namanya punya pikiran ke depan itu jadi apa. Tapi saya itu berpikir pengen jadi perawat itu jika sudah mau mendaftar kuliah. Jadi kalau sudah bingung dengan jurusan-jurusan yang lain, akhirnya ya sudahlah mendaftar jadi seorang perawat gitu. Nah, di situ dalam perkuliahan itu memang masih bimbang, masih bingung, jadi perawat itu seperti apa sih, tapi lama-kelamaan ikuti, kemudian lebih merasakan, oh ternyata perawat itu enak gitu ya. Makanya jadi seorang perawat ini kan adalah salah satu pekerjaan yang mulia. Salah satu pekerjaan yang mulia. Jadi situ kita kayak dicoba gitu untuk lebih sabar, kayak lebih memperhatikan pasien kita gitu. Terus yang kedua itu kemudian yang ini berarti benar. Terus didukung oleh cicak iklan. Kemudian alasan yang kedua itu pengen lebih memperhatikan keluarga ya, keluarga kecil. Setelah kita belajar itu kan kita sudah lebih tahu, oh ini tanda dan gejala ini penyakit ini. Jadi kan kita lebih mencegah di awal gitu. Pekerjaannya itu memang luas. Jadi seorang perawat itu kan kita selain kerja di rumah sakit atau kita mengikuti PT, kita juga bisa membuka tempat praktek sendiri. Begitu, kalau kita sudah punya STR, kita bisa membuka praktek sendiri. Kemudian yang ketiga itu, kita itu lebih kayak bagaimana ya, lebih memanusiakan manusia gitu. Jadi kita itu lebih banyak belajar dari orang lain. Kayak perawat itu adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia gitu. Itu alasan saya kenapa saya harus mengambil perawat, karena memang keluarga kita juga butuh perawatan gitu. Ya, tuh. Kemudian ini juga mungkin ini lebih ke sharingnya kita ya. Banyak sekali sebenarnya keuntungan menjadi seorang perawat. Bukan sebenarnya, memang banyak keuntungan menjadi perawat. Menjadi apapun sih selain dari tenaga kesehatan pun banyak untungnya gitu kan. Dengan ada juga untungnya, ada juga mungkin ya beban kerjanya. Memang kita kan tidak bisa menghindari itu semua seperti itu. Salah satunya pun perawat. Nah, pekerjaan perawat pun memang bisa dibilang sulit juga, tetapi kalau semisalnya kita menikmati pekerjaan itu, maka pekerjaan itu akan berjalan lancar gitu kan. Nah, memang kita berpendapat seperti ini artinya kan kita belum masuk ke dunia kerja, kita belum tahu dunia kerjanya perawat seutuhnya itu seperti apa. Namun ini berdasarkan dari pemahaman praktek kita, kemudian ini juga berdasarkan pemikiran positif kita ya. Artinya kan setelah ini kan kita terjun ke dunia kerja, jadi kita harus punya pikiran positif bahwa pekerjaan perawat itu ya pekerjaannya itu maksudnya itu tidak terlalu sulit gitu. Meskipun ada yang sulit,
ya sudah, karena memang kita sudah berani melangkah di awal, maka kita harus berani untuk menerima resiko apa yang terjadi ke depannya, seperti itu. Itu kalau menurut saya gitu. Banyak keuntungannya. Keuntungan sekolah perawat itu banyak sekali keuntungannya. Dari awal kita masuk saja kita sudah mengenakan seragam. Seragam. Kemudian kita baru semester 1, semester 2 teman-teman kita tuh sudah memanggil kita perawat, padahal sebenarnya belum. Kita kan masih mahasiswa, seharusnya kita masih mahasiswa. Jadi kita boleh disebutkan perawat itu kalau kita sudah lulus ujian kompetensi dan kita sudah mendapatkan STR, maka kita baru layak mendapat julukan atau layak dipanggil sebagai seorang perawat gitu. Tetapi pada saat awal masuk saya sudah dipanggil ibu perawat, selamat malam ibu perawat gitu. Jadi itu menjadi kesenangan tersendiri itu bagi saya. Menjadi kesenangan dipanggil saja itu saya sudah menjadi iya gitu, terima kasih, seperti itu. Apalagi kalau misalnya saya bermain ke kosnya teman, ke kosnya sepupu seperti itu pasti selalu ditanya, ada bawa alat tensi gitu, ada bawa alat tensi, coba tensi dulu gitu. Jadi ya memang kita tuh harus belajar itu harus memang dari kemauan kita, atas dasar pikiran kita begitu. Jadi masuk perawat itu bagaimana, jangan kayak ini dari orang tua, jadi orang tua suruh, tapi memang kita tuh harus menjalani. Kalau kita menjalani dengan sepenuh hati, otomatis teman-teman semua juga bisa mendapatkan pengalaman yang cukup banyak gitu. Banyak juga teman-teman kita, teman kelas kita yang waktu awal itu kan ditanya, kamu kenapa jadi perawat? Itu atas dasar kemauan kamu sendiri, cita-cita kamu sendiri, atau atas paksaan orang tua, atau atas ikut teman gitu. Karena ikut teman, banyak sekali teman-teman kita pun di awal banyak yang ada yang katanya itu saya disuruh sama orang tua saya, terus ada yang bilang itu cita-cita saya dari kecil, termasuk saya. Kemudian ada pun yang bilang ini saya ikut-ikut saja, ikut teman. Kemudian ada yang bilang saya hanya daftar saja, soalnya kemarin tidak lulus di tes ini, di tes ini, ya sudah saya masuk sini. Tetapi seiring berjalannya waktu, sampai sekarang kami pun tetap bertahan sampai semester akhir dan sampai selesai. Dan bangganya juga adalah teman-teman kami tadi itu yang karena paksaan orang tua ini, dan ternyata mereka ketika kita sharing sesama teman kita, mereka pun bangga begitu. Saya bisa melalui ini semua gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin pas masuk perawatnya itu jangan pesimis gitu, optimis saja bahwa saya bisa. Ada juga yang bertanya takut darah tuh? Iya, ada juga yang bilang saya takut darah kalau masuk ke perawatan. Intinya kalau masuk kesehatan. Terus ada juga yang bilang ini saya itu sebenarnya mau masuk perawat itu takut dengan itu hitung-hitungnya. Katanya seperti itu karena ada banyak hitungan. Memang di perawat juga ada hitung-hitungnya. Tidak hanya di perawat, mau di jurusan lain pun ada juga. Kita akan menemukan rumus gitu kan. Rumus menghitung beban kerja pun ada kayak gitu kan. Nah, di perawat pun pasti ada menghitungnya, tapi tidak serumit yang waktu di SMA mungkin yang banyak hitungannya. Tapi kalau di perawat itu hitungannya sekitaran kita menghitung tetesan infus, menghitung dosis obat, kemudian taksiran persalinan, kemudian menghitung banyak lah, pokoknya banyak gitu kan. Tapi ya rumusnya itu paling sekitar kurang tambah kali bagi seperti itu, tapi tidak serumit. Intinya itu banyak belajar aja sih. Saya sendiri pun tidak terlalu jujur. Saya sendiri pun tidak terlalu banyak tahu tentang rumus-rumus. Bahkan sekarang pun mungkin harus lebih banyak belajar. Saya pun merasa bahwa saya ini kayaknya masih kurang, jadi harus perlu belajar lagi, apalagi kalau tentang rumus-rumus. Kalau ditanya sekarang pun saya sudah lupa gitu. Lupa. Jadi saya tuh harus perlu gimana ya caranya supaya saya masih ingat lagi tuh ya, mungkin dengan menulis di buku kecil. Rumus seperti itu mungkin itu juga salah satu tips. Berjalannya waktu kan bisa ingat lah ya, apalagi kalau di dunia kerja itu kan ya butuh apalagi dosis obat ya itu kan memang butuh sekali, makanan jadi harus sehari-hari gitu. Makanan sehari-hari, kemudian tetesan infus itu lagi ya itu makanan IWL-nya, kemudian menghitung cairannya ya itu penting. Semuanya penting, pokoknya semuanya penting. Gitu kalau menurut kita. Ada tambahan lagi? Ya mungkin untuk saat ini mungkin alasannya itu saja dulu lah. Iya, itu saja. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi mungkin cukup ya. Ya mungkin ya.
Ya, mungkin untuk apa? Untuk alasan Alasannya dari saya itu, tadi kenapa masuk ke perawatan itu mungkin itu. Seperti itu. Oke. Itu adalah beberapa alasan dari kami berdua, atau mungkin ada alasan lain dari teman-teman yang sekarang kuliah di keperawatan atau sudah bekerja. Silahkan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih guys kalian sudah menonton video ini dan sudah mengklik video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya like, komen, dan juga subscribe. Komentar juga Oh ya, subscribe juga channelnya YouTube, Pandi. channel YouTube-nya Villa Pandi. Kemudian komentar juga ya, kalian mau apa namanya, tulis juga pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalian mau bikin video apa lagi? Misalnya kalian tanya tentang Kak, ini gimana, ini gimana kayak gitu. Tapi berkaitan dengan keperawatan. Berkaitan ya. keperawatan, kami akan menjawab apa yang kami sesuai dengan porsinya kami gitu. Kalaupun lebih dari kami punya pun yang mungkin bukan ranahnya kami, mungkin mohon maaf kami tidak bisa menjelaskan seperti itu. Oke, and see you next video.